Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan materi kombinasi. Nah, jadi kombinasi itu adalah penyusunan unsur tanpa memperhatikan urutan. Jadi kombinasi bisa kita katakan kebalikan dari permutasi. Nah, jadi di sini unsur yang kita susun urutannya tidak diperhatikan, maksudnya yang penting unsur-unsur penyusunnya sama, berarti uh, itu dianggap sama. Jadi saya kasih contoh. Contoh pertama misalnya bahan utama pembuatan roti. Di sini ada 3, terigu, ragi, air, terigu, air, ragi, air, dan terigu. Jadi ini sama saja walaupun urutan penyebutannya berbeda. Inilah yang dimaksud dengan kombinasi. Contoh kedua, alat tulis yang harus disiapkan. Ballpoint, buku, penggaris, penggaris, ballpoint, buku, buku, ballpoint, penggaris. Jadi ini ketiga opsi ini adalah sama karena eh, penyusunnya sama walaupun urutan penempatannya berbeda. Itulah gambaran tentang materi kombinasi. Sedangkan untuk rumusnya, kombinasi R dari N unsur sama dengan N faktorial, N dikurang R faktorial dikali R faktorial, di mana N itu adalah unsur yang tersedia, kemudian R itu adalah unsur yang akan disusun, atau banyak unsur yang akan disusun. Untuk lebih jelasnya, silahkan diperhatikan contoh berikut. Dalam satu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakan, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal ujian tersebut? Jadi di sini ada 7 soal yang disiapkan, tetapi yang diwajibkan hanya 4 soal. Nah, otomatis misalnya eh, apabila kita menjawab soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 sama saja apabila kita menjawab nomor 4, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi kombinasi 4 dari 7. 4 soal yang akan dikerjakan dari 7 yang tersedia. 7 faktorial, N-nya 7, kemudian 7 dikurang 4 dikali 4 faktorial. 7 itu adalah N itu adalah 7 sama dengan 7, kemudian R-nya adalah 4. Nah, kita kurangi terlebih dahulu. 7 kurang 4 sama dengan 3. Kemudian tinggal kita uraikan. Nah, sama seperti pada saat mengerjakan materi permutasi atau soal permutasi, kita ikuti penyebut yang tinggi. Di sini yang tinggi adalah 4 faktorial, berarti tujuannya kita uraikan sampai 4 faktorial. Untuk 3 kita uraikan 3, 2, 1, 4 tidak perlu diuraikan, sehingga tinggal 7, 6, 5, 3, 2. Nah, di sini boleh kita coret lagi 6, di sini 3 kali 2 juga 6, berarti boleh kita langsung coret saja, sehingga tersisa 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi banyak cara untuk mengerjakan soal ujian tersebut adalah 35 cara. Selanjutnya, semua kontingen Olimpiade Matematika terdiri dari 5 siswa, akan dipilih dari 6 siswa putra dan 4 putri. Tentukan banyak cara kontingen dapat dibentuk jika A. Tidak ada pembatasan atau tidak bedakan antara putra atau putri. Nah, jadi di sini untuk bagian A, 5 siswa akan dipilih dari 6 putra dan 4 putri. Berarti yang tersedia adalah 10 orang. Langsung saja C, 5 dari 10. Karena total siswa adalah 10. Tidak dibedakan antara putra dengan putri. 5, kombinasi 5 dari 10. Berarti 10 faktorial, 10 dikurang 5 kali 5 faktorial. 10 kurang 5 hasilnya 5 faktorial. Berarti 10-nya kita uraikan sampai 5 faktorial. Boleh yang depan, boleh yang belakang. Seperti ini.
tinggal 10, 9, 8, 7, 6, sini 5, 4, 3, 2, 1. Kita masih bisa menyederhanakan, misalnya 10 dengan 5 kali 2. 5 kali 2 kan 10, berarti kita coret saja. Kemudian 9 dibagi 3 bisa, 9 bagi 3 itu hasilnya 3. Kemudian 8 dibagi 4 bisa, hasilnya 2. Tinggal dikalikan, 3 kali 2, 6, 6 kali 7, 42. 42 kali 6 adalah 252. Jadi banyak cara untuk kontingen tanpa membedakan putaran dan putar adalah 252 cara. Sekarang bagaimana untuk bagian B? Kontingen memiliki tepat 2 siswa putra, jadi harus 2 putra. Nah, berarti putrinya harus 3 karena di sini ada 5. Ya. Kita lanjutkan untuk bagian B. Berarti yang pertama kita pilih adalah 2 putra dari 6 putra. Di sini 6 putra yang tersedia. Berarti kombinasi 2 dari 6. 6 faktorial, 6 kurang 2, 2 faktorial. Berarti 4 faktorial, kita ikuti 4 faktorialnya. Tinggal dicoret. 6 juga bisa. Atau bisa langsung 6 kali 5, 30 bagi 2 sama dengan 15. Ini untuk 2 putra sekarang. Karena yang akan kita pilih adalah 5. Sudah ada 2 putra, berarti yang 3-nya adalah putri. Putri yang tersedia adalah 4, berarti kombinasi 3 dari 4. 3 putri yang akan kita pilih dari 4 putri. C, 4, 3. Berarti 4 faktorial, 4 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. 4 per 1 faktorial, kita ikuti 3-nya. Berarti hasilnya adalah 4. Tinggal kita kali. 15 dikali 4 sama dengan 60 cara. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.